Halo semua, balik lagi dengan gua Adrian, Diaspora Indonesia di UK. Dan gua Agung, diaspora Indonesia di Belgia. Kali ini kita punya tamu, panelis spesial, balik lagi ke Eropa dari Belanda, Bella. Ini eh, teman gua yang random sekali ketemunya. Entah gimana kita bahkan agak lupa gimana gua ketemu Bella ini. Ini kelas kakap juga nih. Ini yang megang Den Haag ini. Ini literally yang punya brand. Gue pernah meet up sama Bella nih, makan siang bareng, jalan, ketemu orang Indonesia, kayaknya semua pada kenal dia gitu. Luar biasa ini. Ayo Itu Bella silahkan. zaman dulu Agung. Zaman dulu ya, 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 ya. Iya, jadi nama gue Bella, gue udah di Belanda sejak tahun 2012. Sekarang gue kerja di Zandam sebagai technical product manager di salah satu perusahaan minyak di dunia, ya, di global sih. Oke, oke, oke. Dari tahun 2012. Ya, Eh 15 tahun, enggak, 13 tahun ya. Tiba-tiba maths gua yes. hancur. Ya, eh kenapa dulu pengen ke Belanda? Apa sih yang bikin lu waktu masih muda dulu, ah gue pengen ke Belanda ah gitu. Sebenarnya dibilang pengen juga enggak ya, cuman kayak apa nyokap gue selalu bilang kayak gue harus keluar negeri. Terus kayak itu salah satu option yang lumayan affordable buat keluarga gue. Terus kita juga bisa dapat semacam beasiswa meskipun sedikit. Terus gue mikir ya adalah di mana. Gue juga sebenarnya nggak terlalu ada alasan kenapa harus Belanda sih. Oke. Jadi waktu itu kebetulan eh, daftar aja gitu ke Belanda. Kenapa nggak, I don't know, Germany gitu atau UK? UK mungkin Oh mahal itu ya. Kalau ya Germany kan itu lebih karena murah kayaknya. bahasanya bisa Inggris. Iya kalau Jerman kan lu harus Ah, buta dulu kan. Terus gue kayak oh males banget. Jadi ya kayak ya kalau ya Belanda ya. kan bahasa Inggris. Pragmatis sih dari dulu seperti. Ya, ya, ya. Mirip-mirip Itu sama buat alasan bachelor gue. degree ya, Bella ya berarti ya. Iya, itu bachelor. Jadi 2012 sampai 2015 itu bachelor dulu. Terus nanti masternya pas 2019 sampai 2020 sampai 2022 itu di Wageningen baru. Ya. Lu milih jurusan dulu atau milih universitas dulu? Milih jurusan karena universitasnya agak bobrok sebenarnya. Oh, Oke. Tapi biar bobrok standar Belanda ya. Pasti nggak Ya, gue bobrok-bobrok mikirnya amat lah. iya kayak lu pas kuliah tuh lu bisa internship 2 kali. Terus gue mikir, oh itu pengalaman kerja kan berharga banget kan. Dan universitas ya lu mau ya belajar cuman pak mostly kan lu belajar dari kerja. Jadi gue mikirnya gitu sih. Terus memang beda kalau di Belanda kan ada HBO itu household sama sama universiteit. Jadi kalau universitas tuh emang lebih fokus ke teori, itu yang di Wageningen tuh lebih kayak gitu. Sedangkan Mhm. kalau yang bachelor kan lebih apa kayak hands on dan kayak gue nggak nyesel sih, kayak kalau dipikir-pikir kayak lumayan bagus karena bisa kerja di 2 perusahaan. Waktu gue kerja di Croda, sekarang bagian dari Cargill sama sama Cargill, jadi kayak Oh, gue udah ada pengalaman vegetable oil dari pas kuliah itu gitu. iya iya oh, iya. ini yang di karena lu kuliahnya di Hoge School itu yang lebih Yes, hands on ya. ya, ya. Oh itu mungkin interesting deh Bella. Jadi apa sih buat bedanya sebenarnya antara Hoge School sama universitas? Karena konsepnya agak awam dari tempat lain ya. Karena itu mungkin cuma di Dutch speaking countries kali gue ya. Ada Ya, dua ya, gitu ya. di Flanders juga ada begitu ya. Ya, gue kalau misalnya gue ada yang kurang lo boleh lengkapin. Jadi di sini kan apa high schoolnya juga beda-beda ya. Ada high school yang Ya, namanya MBO levelnya, jadi kayak dia benar-benar lebih hands on banget. Jadi contohnya misalnya mau jadi mekanik atau mau jadi ah ya, electrician, nah itu lo ambil MBO gitu. Terus udah gitu lo bisa langsung kerja. Nah, pilihan kedua tuh um, HAVO, sorry HAVO. Sorry, gue salah. Pertama itu MAVO, terus yang tadi mekanik dan lain-lain itu bisa ya. bisa ke MBO, terus lu bisa kerja. High school kedua itu HAVO, itu ujung-ujungnya lo bisa ke HBO. Nah, kalau HAVO itu sekitar 5 tahun dan lo cuma bisa ke HBO atau ke MBO. Jadi semacam itu di antara MAVO sama VWO yang bisa ke universitas. Mhm. Dan dia kayak ada prakteknya, ada teorinya juga. Tapi nggak sebanyak prakteknya orang MAVO dan nggak sebanyak teorinya orang VWO. Nah terus
Kalau VWO itu lu bisa ke universitas, bisa ke HBO, bisa ke MBO, tapi mostly kalau lu udah kerjain VWO biasanya orang pada ke universitas karena somehow gue nggak tahu sekarang masih kayak gitu stigmanya atau enggak, tapi dilihat tuh kalau lu ke universitas lu biasanya lebih kayak berpendidikan, lu lebih ngerti teori, lebih bisa project management, dan untuk masuk VWO itu nggak segampang masuk HAVO atau MAVO contohnya. Jadi ya dan menurut gue nggak terlalu suka sistemnya kalau pendapat gue, karena lu masih kecil kan, lu ambil tes terus lu udah ditentuin masa depan lo dari tes lo yang pas umur 12 tahun itu, padahal kan ya mungkin kayak contohnya pasangan gue juga dia nggak tahu kalau tes itu tuh penting, jadi dia asal aja ngisinya padahal tuh tes yang mungkin nentuin kedepannya hidup lo tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak ya kalau di Indonesia kan lu banyak waktu kan, istilahnya pas SMA lu baru milih IPA atau IPS atau Right. bahasa. Kalau di Ya. sini dari umur 12 tahun lu udah semacam ditentuin, atau dilihat dari satu tes, kayaknya lo nggak capable deh buat ke VWO, padahal sebenarnya mungkin lo pinter gitu. Jadi kayak agak, ya gue sendiri sih nggak terlalu suka sistemnya, tapi probably it works gitu. Jadi mungkin gue belum melihat positifnya. Cuman ya itu jadi terus kalau MBO itu lu lebih fokus ke praktek, bisa jadi mekanik, jadi electrician, jadi tukang-tukang bangunan rumah, atau misalnya bikin jalanan di luar. Terus kalau misalnya lu HBO itu lu biasa jadi kayak kerja di laboratorium, terus soalnya lu butuh praktek tapi juga butuh ngerti dong, kayak lu nggak bisa cuma ngerjain doang. Tapi kalau misalnya lu jadi level kayak scientist gitu, bisa ke universitas, dan biasanya kalau orang yang universitas buat bachelornya mereka lanjut ke master. Nah terus makanya mereka biasanya lebih kayak posisi-posisi yang kayak lebih mikir gitu, lebih mikir Oke. panjang atau mesti planning dan lain-lain. Jadi bedanya seperti itu. Dari sisi length of school-nya beda nggak, Bella? Maksudnya like Lama studinya gitu. nggak terlalu, kayaknya enggak deh. Nggak tahu deh gue bener salah gue. Rasanya sama, rasanya sama. Iya. Ya, rasanya Oke. sama. Jadi, jadi itu lebih kayak memang lu well, first of all kayak bilang tadi ada seleksinya yang udah ditentukan Ya, teman awal. ya. Secondly juga um, s- lu lebih mau yang hands-on atau mau yang lebih akademik ya dari sisi Ya, kurang lebih begitu studinya. ya. Ya, ya, kurang Eh, lebih begitu. tapi itu conducted dalam bahasa Inggris, Bella. Kalau study gue iya, tapi banyak juga yang lain yang nggak ada. Contohnya kalau MBO kayaknya hampir bahasa Belanda semua deh. Terus Iya. kalau HBO ada beberapa yang bahasa Inggris. Universitas mostly semua Inggris, tapi gue tahu kan si Wilders itu kemarin Perdana Menteri juga bilang mungkin mereka mau Ya, ilangin edukasi-edukasi dalam bahasa Inggris, tapi ya, itu masih rencana. Dan kayaknya it may not happen. ya. Itu interesting topic. We'll get to there gue. Ya, 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 ya. Eh, Pertanyaan selanjutnya. Setelah 13 tahun di Belanda, eh, karena lu stay di Belanda nih 13 tahun, pasti masih ada lah kayak motivasinya gitu. Ada perubahan motivasi nggak sih dulu 13 tahun lalu ke Belanda nih, mau mau ke Belanda lah walaupun lu nggak pengen-pengen banget gitu. Sama sekarang, apa sih yang bikin lu stay gitu, tetap stay di Belanda? Karena nyaman sih ya, terus juga kayak kan gue perempuan ya, terus gue mikir kayaknya kalau perempuan di sini tuh jauh lebih maksudnya gue nggak tahu di Indo gimana karena gue nggak pernah kerja di Indo, tapi feeling gue dan kalau gue dengar dari pengalaman temen-temen gue, kayaknya kalau lo lagi cewek terus lo masih muda biasanya kurang dihargai, ya bukan dihargain, mungkin kayak dianggap remeh gitu ya, karena dilihat lo bisa apa sih gitu. Jadi gue sendiri nggak pernah niat kayak pengen cari kerja di Indo gitu, karena di sini sangat amat direspek dan dihargain dan dikasih kesempatan buat tumbuh gitu. Jadi ya I don't really see a reason to go back for now gitu. Equality and egality-nya ya. Salah Iya, satu pull factor-nya. ya Dan dan ya ya. ya dan apa sih itu namanya secondary, apa sih Arbeitsvorraten, kayak semacam kayak vacation days-nya, terus kayak flexibility-nya, kayak gue nggak bisa komplain gitu aja. Ya, ya, ya. Ya, ya lu ngerti, lu berdua Ya, ngerti pasti ya, kan. ya. Iya. Kita ngerti lah. Nyaman lah, nyaman lah. Cuma Belanda emang kalau nggak salah termasuk satu negara paling, kalau dari sisi egaliter, paling egaliter ya di seluruh dunia, kayak ada indeksnya gitu. Kayak even di work culture-nya gue sering dengar kayak I don't know if it's true,
Bella, tapi kayak based on your experience, right? Kalau kita dari sini UK persepsinya kalau di Belanda itu everybody's gotta have a say first before any decision is made. Ya, itu namanya polderan culture. Jadi kayak semua orang memang harus bisa kasih pendapat. Terus you make sure kayak everybody gets heard. Kalau di Inggris tuh gue feelingnya kayak justru orang agak takut-takut ngomong gak sih? Kayak takut salah ngomong atau kadang tuh misal lu mau bilang oh nih sebenarnya ide lu jelek tapi kayak jadi di Ya, semacam nggak secara langsung gitu. Jadi kayak orang bingung lu ini beneran lu suka ide gue atau enggak gitu karena ya semacam dikasih tabur-taburan ya. hiasan gitu sih. We love the banters and Ya, as you said kiasan, how to say that you're shit without telling that you're peep. ya di sini lu bakal bilang nah gue nggak setuju sama ide lu kayak I don't think Nah, it's a good idea kayak mm, gitu. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Inggris. Di Belgia juga kayaknya agak-agak gitu. Kita ya. kayaknya Belanda ini kan sangat unik ya, sangat direct kan kulturnya kan ya. Hmm, Jadi kalau emang nggak seneng, emang nggak bagus disampein gitu. ya, Kayaknya nggak terlalu mementingkan perasaan orang gitu ya. Jadi disebut aja ya gitu. Ya ya ya. ya, lu berusaha polite sih, maksudnya lu nggak boleh Ya ya nggak ya. sopan, Ya. tapi lu juga jujur gitu soalnya kalau nggak orang malah bingung mas kalau kalau gue mikirnya ya orang malah bingung lu maunya apa gitu kalau lu muter-muter. Ya Cuman gue ya ya ngerti sih ya. bahasa Belandanya Ya Belanda sama Belgia aja beda gitu ya ya ya. kadang-kadang. Ya. Ya, Mereka bilang kita di Belgia lebih lembut, lebih ya, lembut. dan lebih ada nuansnya gitu loh kalau Ya ngomong ya kalau ya. di Belanda lebih tak tak Ya tak ya gitu ya ya kayaknya. ya. Tadi apa Eh, Bella namanya by the way? Polderen Kultur? Ya, polderan Polderan kultur. kultur. Polder Eh, tuh itu si bendungan itu. Bukan. Bukan, tapi ya gue ngerti sih maksud lo dari mana kayak polder model. Jadi kayak ya konsensus gitu loh. Kayak sebenarnya kayak Indo, cuman kayak di Indo kan udah banyak kultur lain juga ya. Jadi nggak terlalu berjalan kalau di Indo kayak. Terus itu kan kayaknya pull factor ya dari Belanda gitu. Kayak lu nih udah Hmm. nempel nih sama Belanda nih, ada magnetnya gitu. Kalau dari sisi Indonya ada nggak sih yang kayak nge-push lu gitu untuk keluar dan tetap di luar gitu? Oh dari Indonya, ya kalau situasi di yang gue bilang itu kayak ya gue nggak tahu di Indo. Kalau gue denger dari cerita temen-temen gue kayak nggak stabil gitu nggak sih kerjanya. Terus lo nggak tahu mungkin besok lo dipecat. Terus liburnya juga sedikit. Eh, Terus apa cewek kayaknya juga mungkin udah berubah ya mungkin di Jakarta enggak cuman kalau di daerah pasti nggak hmm. mungkin nggak sih kayak lu cewek jadi pemimpin cowok-cowok gitu kan kayak jarang banget pasti gitu itu Walaupun sih walaupun di Indonesia pernah presidennya perempuan ya. ya itu benar sih tapi kayak gue kayak ya nggak tau gue jujur masih karena gue juga nggak tahu gue kan lama nggak tinggal di Indo jadi mungkin gue nggak bisa judge Ya, ya, secara ya. benar tapi Jadi kayak dua-duanya lah itu ya rasa nyaman di Belanda apa maksudnya bekerja lebih nyaman lah lebih benefit lebih banyak itu kayak both pull and push factor ya karena di iya kayak Indonesia kan temen gue juga lebih kurang iya. gitu Ya, dan lebih stres juga kayaknya terus kayaknya stres kan nggak sehat ya maksudnya kalau dipikir-pikir work life jadi balance ya. meskipun di Indo makanannya enak terus lu banyak temen juga ada keluarga juga tapi kayak kalau lu pertimbangkan ya lu harus kayak pas lu milih buat diri lo sendiri ya ujung-ujungnya mending ya udah deh makannya yang biasa aja gitu ngerti nggak? Ada Ya, nggak tapi Bella push factor yang benar-benar bikin di lu pengen cabut banget dari Indo atau memang nggak ada? ya makan Indo ketemu sih di Belanda ya cuman kalau dari Right. Indo sendiri push faktornya kayaknya gue tuh terlalu nggak ngerti situasi di Indo yang sekarang jadi gue susah bilangnya. Ah, oke Tapi yang gue tahu dari oke. dulu kan Indo emang, tapi yang gue tahu nih sekarang juga udah lebih baik. Kayak gue juga inget tuh gue bikin paspor di Indo, Hmm. cepet gitu. Dulu kan lama banget kayak sekarang tuh kayak oh cuma datang kasih ini foto-foto terus Ya, ya, kelar kayak ya. gue pikir oh cepet juga gitu. Gua mau geser sedikit nih. Karena lu nggak terlalu update sama di Indonesia nih Bella, gue pengen kasih tahu lu. Sekarang-sekarang ini lagi ada trending hashtag yang cukup viral. Udah lama sebenarnya viral, udah beberapa bulan. Itu hashtag kabur aja dulu. Itu kayak semacam ajakan lah ya untuk anak-anak muda untuk
keluar dulu dari Indonesia berkarya untuk entah kuliah, entah kerja, lu termasuk yang support, ayo nggak apa-apa coba aja, atau lu termasuk yang jangan deh, gua nggak terlalu seneng nih banyak orang Indonesia di Belanda atau orang Indonesia di luar gitu. Lu termasuk yang support atau yang enggak nih? Udah banyak gong di Belanda kayaknya. Udah Enggak, telat. enggak, cuman menurut gue kayaknya pertama gue nggak pernah dengarkan soal hashtag ini, cuman Ya. menurut gue hashtagnya pertama agak negatif ya, karena seakan-akan tuh kayak kabur kan menurut gue konotasinya nggak positif ya, maksudnya kok menurut gue, tapi nggak tahu benar atau nggak. Kalau menurut gue sih orang bebas ya mau ngapain aja, tuh hidup-hidup dia kan, kayak selama itu positif buat mereka dan nggak merugikan gue nggak terlalu ini sih. Eh, Berarti gue lebih cenderung ke positif, kayaknya lebih kayak oh kalau selama itu positif buat lu dan lu nggak ngerugiin orang lain, kenapa enggak? Baik, baik, baik. Eh, gua walaupun deket nih Belgia sama Belanda, gue pengen tahu sih, menurut lu udah singgung juga sedikit tentang hidup di Belanda enak atau di Indonesia makanannya enak, di Belanda urusan kerja work life balance apa segala lebih enak. Ada nggak sih hal lain yang menurut lu Belanda tuh lebih baik daripada Indonesia atau Indonesia yang lebih baik daripada Belanda gitu? Dari kacamata lu Em, sendiri gitu pribadi. Ya kalau Selain yang pernah Indonesia lu. cuacanya lebih lebih enak ya, Ah, maksudnya oke. karena nggak perlu pakai baju dingin. Terus negaranya juga gede kan, lu bisa kemana-mana jalan-jalan. Iya, Meskipun iya. naik pesawat domestik itu sangat stressful karena sering delay. Em, Terus lebih murah kan hidupnya in general. Meskipun kalau gajinya di situ mungkin nggak murah juga. Em, Ya dan sebenarnya Indonesia juga ya kaya sih sebenarnya, kayak lu banyak explore gitu, cuman masalahnya gue nggak kebayang kalau lu di Indo terus lu nggak punya pemasukan gitu loh, lu gimana hidupnya, karena maksudnya bokap nyokap gue kan juga pengusaha ya, terus pas corona kan semua juga kena gitu, nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah, jadi lu rugi rugi aja. Sedangkan kalau di sini waktu gue inget banget kayak lo bener dikasih bantuan, dikasih pinjaman, terus lo nggak perlu bayar langsung tapi nyicil, jadi kayak kayaknya bener life, kayaknya mungkin saking banyaknya orang di Indo, lu hidup atau enggak mungkin nggak terlalu matter buat pemerintah gitu, jadi mereka nggak terlalu care sama life being lu. Tapi kalau misalnya lu di sini kan itu juga satu hal yang menurut gue perspektif yang kayak pas gue pergi ke Afrika tuh, ke Gambia, ada anak cewek itu dia sekolah terus dia luka kakinya gitu, kayak bener-bener terus nyokap kita visit kan gitu, terus nyokapnya tuh bilang kayak ya kalau anak gue mati sekarang ya mati aja gitu, memang em, karena dia nggak punya duit dan nggak bisa transport gitu, nggak, karena dia Bisa. nggak. Iya, terus sedangkan kalau di Eropa kan benar lu nggak, lu sakit pasti lu langsung dibantuin gitu, jadi kayaknya hidup tuh benar dihargain banget. Tapi kalau lu put it into perspektif kayak it's also okay to die gitu. Jadi kayak itu menurut gue kayak agak menarik gitu. Cuman balik lagi ke Belanda, ya itu mungkin kan di sini gue juga udah punya hidup ya, kayak em, ya teman-teman gue di sini, pasangan gue di sini, adik gue juga kebetulan di sini, jadi kayak tentu aja keluarga gue juga baik itu, cuman ya di Indo tuh kayak 13 tahun lalu, jadi kayak ya teman-teman gue tetap berharga dan penting, tapi yang ada di sini yang ada buat gue, yang nolong gue sehari-hari ya teman-teman gue yang tiap hari di sini gitu gitu. Jadi Tadi kalau gua nangkep, jadi sebenarnya kalau gua distill ada dua faktor ya. Satu yang lebih bilang safety net-nya, tapi at the same time juga masalah civil liberty ya. Bagian dari civil liberty punya ya safety net memerdekakan, tapi at the same time kalau di other extreme kalau bilang tadi ada juga right to die kalau lu udah nggak mau lagi kan melakukan going to euthanasia gitu ya dalam sisi ya ya misalnya ya di other extreme. That's very actually an interesting perspective. ya Yeah. Dan juga kualitas governmentnya ya. Ya kan kan ya Perdana Menterinya Belanda ngantor naik sepeda. Kalau Presiden Indonesia ngantor foradernya aja nggak tahu berapa banyak gitu ya. itu Ini itu prime minister yang sebelum tapi kan yang si Mark Rutte bukan? Mark Ya Rutte Mas sekarang Marco. udah Wilders.
Kalau Iya. Wilders gue kayaknya juga sepedaan kali, tapi gue nggak yakin. Cuman itu dia kayaknya yang entah kenapa mungkin di Indonesia tuh yang dianggap penting tuh ya masih hal-hal yang kayak gitu yang bisa yang itu yang lu bilang, oh naik mobil, oh pakai baju bagus. Sedangkan di sini tuh Ah, kayak justru mungkin di Inggris juga atau di Belgia juga, kalau lu justru lu punya duit lu nggak mau ngasih lihat kan, kayak apa, kadang tuh lu lihat orang kayak gembel itu bisa aja milioner gitu. Jadi kayak, dan kalau di Indo kan lu, oh ini pasti orang kaya nih kelihatan, atau dia ya mungkin agak benar. sombong, atau mungkin ya nggak semua itu juga generalisasi, tapi kan kayaknya banyak kan kalau di Indo, ya itu mungkin beda topik lagi sih. Ya, 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 Ini ya. Belanda interesting sih emang kalau lu bilang ngomong gitu ya dalam sisi mungkin karena egalitarian ya jadi kayak gue dengar-dengar kayak ngomong masalah salary lu berapa itu tabu ya nanya colleagues. Tergantung sih, kayak mungkin kalau lo baru kenal ya agak aneh, cuma kalau lo udah deket terus Hmm, kayak dan itu mungkin kalau orang totok Belanda iya, cuman kan mungkin working environment di Belanda in general sekarang udah lumayan internasional, jadi kayak I see. ya, itu lebih kayak tergantung relasi lo sih. Hmm. Tapi Bella gue boleh nyentil satu nggak nih? Tadi kan gue bilang let's table that, but since you brought it up, um, tadi kan ngomong Agung nanya pertanyaan soal ada nggak plus minusnya kan Indonesia sama Belanda. Cuma yang recent happening di Belanda ini kan politiknya lumayan right wing ya. Sekarang dengan Geert Wilders kepilih sebagai the party uh, vote, is it the majority now or did they have the highest share in Yes, I Ya, think the so. last ya, election? Yes. ya, Iya. Ada impact nggak day to day lu? enggak. Enggak ya? Dan kalau gue liat newsnya sekarang, orang-orang udah malah kayak mikir, aduh gue nyesel milih itu karena nggak ada perubahan. Jadi semua hal yang mereka janjiin tuh nggak ada yang kejadian. Dan politiknya juga kompleks ya. Jadi Ya. kayak ada macem-macem party gitu, terus yang ya, tau polderan culture itu yang semua orang harus bisa ngomong, dan em, ada satu party itu yang sebenarnya agak beda. Jadi kayak mereka tuh jarang banget kayak semacam ya agree satu sama lain gitu. Dan biasanya kalau nggak agree satu sama lain nggak kelar-kelar meetingnya. Dan kita udah berapa kali kayaknya udah mikir, oh ini bakal apa sih jatuh nih. Jadi mungkin ada pemilu ulang, tapi belum kejadian, tapi itu udah kayak nunjukin sinyalnya berkali-kali, dan udah ada beberapa menteri yang kayak udah burn out juga. Jadi kayak Ah, ya. kayaknya ini nggak bertahan lama deh. Oh, interesting. Jadi buat konteks aja ya, buat yang denger yang mungkin nggak aware dengan politiknya Belanda, party yang menang di election kemarin itu party right wing yang uh, supposedly very anti-immigrant dan leadernya juga bisa dibilang malah anti-Islam ya. Agak rasis ya. Ya. Agak Yes. rasis. Tapi in reality day to day-nya nggak impact ya. Jadi nggak racism case naik segala macam. Enggak Di sama sekali, enggak. Kayaknya hmm, soalnya kalau orang yang gue socialize with gitu di kantor dan teman-teman gue, kayaknya mereka educated enough buat nggak milih party itu. Maksudnya mungkin satu hal yang menarik ya, kayak kan kita juga ada krisis rumah di Belanda. Kalau gue untungnya karena gue beli rumah udah 6-7 tahun yang lalu, jadi kayak belum kena lah. Terus adik gue nih kena dong, karena dia kan baru 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 bisa beli rumah recently gitu. Nah dia tuh juga bilang ke gue, iya nih gara-gara imigran gue nggak bisa beli rumah karena rumah-rumah dikasih ke imigran dulu. Terus gue bilang kan kayak, kamu dengar dari mana gitu. Terus dia kayak, iya nih soalnya pacarnya dia itu juga kebetulan tuh agak gitu, tapi gue rasa tuh karena edukasi juga ya. Terus gue bilang dong ke dia kayak, lu nggak boleh mikir gitu, kita sendiri kan juga imigran sebenarnya. Dan apa, dulu apalagi pas zaman Belanda, ada dari Jerman tuh dulu pas tahun Perang Dunia Kedua itu, kita kan banyak juga kan imigran ke luar negeri gitu, dan kita semua dibantu sama allies gitu. Jadi kayak jadi menurut gue sangat menarik karena adik gue sendiri kan juga imigran, tapi dia bisa kayak mikir, oh nih gara-gara imigran gue sekarang, padahal dia bukan orang bodoh juga gitu, tapi kalau lu misalnya emang sekitar lo, apalagi orang terdekat lo mungkin ngomong gitu, terus lu kayak, oh ya bener juga gitu. Tapi terus gue bilang ya itu salah gitu, lu nggak boleh mikir gitu. Jadi ya itu maksudnya intinya lebih kayak lucu aja, kayak imigran bisa mikir kalau imigran itu bawa masalah padahal kita sendiri juga sebenarnya imigran gitu. Jadi itu menurut gue menarik untuk diomongin. hmm. Ada respon Gue Gung? merasa tertampar nih. Iya, gue merasa tertampar nih. Merasa tertampar gue. Ya, ya oke, tapi gue nggak yang ya, poin gue nggak di situ sih. Kayak urusan housing,
Gua rasa imigran diprioritaskan kayak nggak terlalu lah, sebenarnya nggak terlalu lah. Poin gua bukan di situ lah. Eh Bella setelah 13 tahun di Belanda, eh gue pengen tahu nih ke depannya, lu ada planning pindah negara kah gitu? Mungkin waktu kecil nggak tahu lu pengen kemana gitu yang belum kesampaian, tinggal di mana, mungkin di Norway atau di nggak tahu di mana. Ada nggak gitu? Atau mungkin ke depannya lu mau balik lagi ke Indonesia? Lu ada planning-planning gitu nggak? So far sih kalau misalnya karena kan gue juga ada hal sirkumstansi pribadi yang kayaknya nggak memungkinkan buat pindah kalau sekarang. Tapi mungkin kalau udah tua, mungkin kalau misalnya udah hampir pensiun terus lo itu mungkin ke negara yang lebih hangat. Tapi gue juga lihat situasi ya, maksudnya gue nggak tahu kayak 50 tahun lagi gimana. Tapi gue nggak untuk sekarang nggak ada desire bener-bener kayak oh gue harus pindah gitu. Sebelumnya kita sempet mikir mungkin mau coba ke Amerika karena pasangan gue di IT kan, jadi kayak it's always interesting kayak nyoba ke Silicon Valley Yes. gitu-gitu. Tapi kita juga mikir terus akhirnya ya dia sendiri nggak pernah take action, jadi gue mikir kalau dia sendiri aja nggak pernah apply kerjaan atau gimana yang kenapa gue bother gitu. Jadi kalau dari gue sendiri sih nggak terlalu ada pengen pindah. Kalau ngomong ini kan berarti kalau future horizon yang memungkinkan lu mungkin pindah atau pengen balik Baik, baik, mungkin baik. cuma untuk Kalau ke seeking Indonesia, pulang ke retirement Indonesia, place ya, Bella. Ya kalau dengan situasi yang sekarang iya. Hmm. Tapi kan 5 tahun lagi kita nggak ada yang tahu dunia kayak gimana. Mungkin kan kita juga sempat ini kan di Eropa, mungkin di Inggris dan di Belgia juga kayak sempat ngerasa agak eh, soal Rusia kan. Jadi kayak ya itu gue bilang kalau misalnya tiba Rusia sini gue pulang gitu kayak kabur save myself. Oke, interesting. Nah, Bel, tapi ya. ada nggak di Belanda di luar dari sisi politik ya, em, mungkin dari sisi benefit gitu atau ekonomi gitu, pros and cons-nya lagi yang lu mau mungkin explore a little bit, misal dari sisi social welfare, tax and benefits. Ya kan yang kan kalau misalnya lu punya rumah di sini, nah itu lu bisa dapat interestnya balik sedikit karena lu bayar pajak pas kerja gitu. Jadi itu salah satu benefitnya. Em, Terus gue nggak tahu kalau soal apa sih leave buat maternity leave. Kalau di sini lu dapat 16 minggu. Nah itu lu bisa pakai 4 sampai 6 minggu sebelum anak lu dipredik lahir. Nah terus sisanya itu bisa lu pakai setelahnya. Jadi mostly orang ngambil 4 minggu sebelum anaknya lahir ditambah 12 minggu setelah anaknya lahir. Terus habis itu ada juga namanya Elders Cover Love. Jadi kayak leave buat parents. Dulu dibayar 70% selama kalau nggak salah 5 minggu 6 minggu atau 7 minggu gue lupa. Jadi kayak itu extra vacation days tapi lu cuma dibayar 70%, which is lumayan banyak. Ditambah kan lu juga punya vacation days, normally itu 30 hari per tahun. Jadi lu kayak kira-kira setahun itu ada 70 hari gitu buat ambil libur. Mirip ya sama Belgia, mirip Ada banget. ada tax benefit nggak kalau misalnya punya anak gitu dari sisi pengurangan Oh lu pajak? dapat tuslah namanya di sini. Terus itu kalau nggak salah sekitar 150 euro per 3 bulan per anak. Terus lu kalau bawa anak lu ke crash atau ke namanya ouder, jadi kayak orang tua gitu yang bisa yang ngurusin. Jadi lu ada crash, ada orang tua ya bukan nanny tapi biasa orang-orang lebih tua Ya. gitu. Terus Kayak dia childminder banyak gitu ya. ya mungkin apa ya namanya gue nggak tahu istilahnya. Terus On nah hall itu juga lu outdoors. bisa dapat balik. Tapi crash di sini sangat amat mahal. Jadi contohnya temen gue ada yang naruh anaknya 3 hari per minggu itu bayar 1.500 per bulan. Setelah dibantu tax reduction jadi 900 euro per bulan. Jadi kayak 300 euro per hari per bulan. Sorry? Nah, Bel, tadi kalau kembali ke property ownership, interest rate-nya itu kan kalau gua nggak tahu ya kalau di Prancis gitu kan bisa kayak 30 tahun fix gitu. Di Ya, UK itu unheard of, biasa paling 2-3 tahun sampai 5 tahun gitu. ya. Kalau di Belanda gimana? Belanda juga bisa sampai 30. Jadi ada 10, 15, 20, 25, 30. Terus antara 0 sampai 10 tuh ada yang 0, 5, 10, ada yang 7, 8. Jadi tergantung banknya. Jadi Wow.
Ya. Kalau pas interest rate lagi rendah banget, kayak pas kemarin pas habis COVID, bisa hit jackpot banget dong. Iya, jadi kalau misalnya lu udah ada mortgage, itu lu bisa hitung-hitung kalau misalnya lu, ya itu ada interest yang lebih rendah, nanti biasa lu bayar denda, tapi kalau dendanya worth it buat dari 5% jadi 0, atau 1%, biasanya orang ganti gitu. Jadi itu bisa juga. Hmm. Em, nah kembali lagi tadi kalau punya anak dan mungkin nih kalau yang attach sama punya anak tuh education dan healthcare ya. Tadi kalau ngomongin dulu sempat touch apa crash kan. Crash tuh by the way nursery buat yang nggak tahu namanya di Belanda. Itu um, gue gak tahu ya kalau di kepala gue kan kayak misalnya di UK kan negara social welfare itu prosnya lot of things are subsidized. Biarpun di UK nursery mahal sih, tapi masalahnya oke lah. Nah misalnya ngomongin healthcare gitu, healthcare gratis, tapi sebagai akibatnya ada kayak buffet buffet effect gitu loh. Jadi orang pakai sebanyak banyaknya karena nggak bayar, akhirnya ngantrinya panjang gitu. Gue nggak tahu ada nggak efeknya sama di Belanda. Mau healthcare ngantrinya panjang, mau nursery ngantrinya panjang. Gue jujur gue nggak pernah ngalamin sangat lama gitu ya, karena gue sendiri nggak terlalu sakit-sakitan mungkin ya. Jadi dan gue belum punya anak, jadi gue nggak tahu kalau buat anak gimana. Tapi di sini kita model lu bayar per bulan, nah terus tergantung lu ada own risk-nya. Misalnya, jadi pilihan itu dari 300 euro sampai sekitar 900 euro. Jadi Hmm. semakin tinggi risk yang lo bayar sendiri, semakin rendah biaya lo per bulan. Terus kalau gue kan ngeliat, oh gue orangnya sehat, jadi gue ambil selalu yang paling tinggi, dan itu kira-kira 130 euro per bulan. Itu belum termasuk apa-apa. Jadi kalau lo mau nambah dokter gigi, mau nambah visio tuh nambah lagi. Itu Cuman private medical insurance ya. kayaknya iya deh, jatuhnya tuh private ya, gue kurang ngerti juga. Cuman Hmm. em, nah tapi biasa lu bisa hitung sendiri, oke lu berapa kali per tahun ke dokter gigi. Misalnya lu kalau nambah 10 euro per bulan, lu dapat diskon 70%. Tapi kalau lu cuma pergi setahun sekali, biasanya tuh kurang menguntungkan. Jadi, nah tapi gue sendiri nggak pernah sih, misalnya gue emang kalau di sini modelnya bikin janji harus dari jauh-jauh hari. Dan yang kalau gue dengar dari teman-teman gue yang mungkin lebih butuh medical attention gitu, mereka bilang di sini lu kalau sakit cuma dikasih paracetamol. Jadi kayak Yes, that's the common joke. iya, dan apa kayak benar-benar temen gue mesti punya dokter di negara mereka dulu. Mereka misalnya orang Meksiko gitu ya, dia harus punya dokter dari Meksiko yang kayak kasih second opinion gitu. Soalnya mereka ya di sini kayaknya nggak terlalu dianggap serius kalau di mata mereka ya. Cuman karena gue sendiri nggak terlalu punya masalah kesehatan, jadi gue kurang bisa, karena gue bukan punya pengalaman sendiri, jadi gue nggak bisa bilang. Nih gue dengar dari teman-teman gue yang punya Iya, pengalaman, dan mereka selalu bilang kayak, oh, I don't feel like I'm being taken seriously gitu by the iya. system. Hearsay banyak dari orang lain. Tapi ya gue nggak tahu sih. Tapi kalau di UK joknya adalah kalau lu nggak pura-pura lu udah sekarat, lu nggak ya udah take paracetamol, Ya, come back again mirip-mirip, 3 days later. mirip-mirip kok, mirip-mirip. Iya, oke. Ada nggak Bel benefit yang unik di Belanda yang mungkin nggak terlalu common, kayak gue ingat kayak di Belgia itu menurut gue yang lumayan nggak common tuh ngasih company car udah kayak ngasih minuman gratis ke orang-orang gitu, dikasih juga fuel card gitu, bisa ngisi fuel sebanyak-banyaknya, tapi itu mungkin 10 tahun lalu ya, gue nggak tahu sekarang masih sama nggak. Ya sebenarnya kalau lo ngomong gitu yang menarik buat gue, kayak soalnya di sini company car memang nggak standar, tapi juga nggak sespesial itu. Jadi itu tergantung kayak pertama posisi lo sama lo biasa udah sejauh mana dari karir lo, dan juga kalau lo bisa negosiasi. Jadi kadang misalnya posisi lo biasa aja tapi lo pinter negosiasi, dan perusahaan itu mau banget sama lo bisa dapet gitu. Cuman nggak kayak yang lo bilang dikasih gitu aja, nggak. Tapi it's not uncommon gitu. Terus yang nggak tahu, hari libur kan banyak juga. Hmm. Kayak kalau perusahaan gue dapat 37 hari per tahun, itu menurut gue sangat banyak. Hmm. Company Em, car-nya bagus-bagus ya, sama ya di elektris ini semua uh, elektrik ya. tapi dari misalnya the three big German brand itu very common gitu. Itu lu bisa pilih sih, maksudnya tergantung. Soalnya lu kalau misalnya lu pilih yang mahal kan lu bayar makin mahal. Jadi di sini modelnya lu dikasih banyak pilihan. Kalau lu mau hemat gitu lu bisa juga. Jadi dapetnya misalnya Toyota gitu. Cuma kalau misalnya lu mau jor-joran juga bisa, tapi bayar lebih mahal gitu. Oh itu ada deduction-nya ya. Ya, Ya, ya. oh oke oke.
Di Iya Belgia sih. kayaknya juga ada deduction gue tapi nggak segitu gedenya. Jadi kalau lu bermimpi pengen drive the three big German brands, kabur aja dulu ke Belgia and Ya, some extent ke Belanda. Terus maybe. dibayarin juga fuelnya. Banyak miripnya nih Oke, oke. Belanda dengan Belgia. Iya sih. Eh, Ya, Serumpun ya gue kecuali urusan bola. Kalau urusan bola nggak masalah ya. nggak lolos ke babak selanjutnya. Yang penting Hmm, negara tetangga kalah. Sama satu hal, eh kayaknya soal ini ya, kontrak kerja kalau di Belanda itu nggak dikasih indefinite period kayaknya. Paling nggak default gitu. Kalau di Belgia kan default, nggak dikasih apa, sorry? permanen kontrak kita sebutnya gitu kan. Gitu nggak sih, Bella? Oh, Oh, permanen kontrak maksudnya. yes, Permanen kemarin kontrak kontrak. gitu, kayak Oh, indefinite period gitu kalau di sini lo dikasih tergantung untuk posisi juga kontrak ya, kerja. sama tergantung Ya, negosiasi kontrak lo. kerja. Kalau lo pinter iya, Ah, kalau misalnya lo pas negosiasi jadi nggak default kerjaan, ya? lo Kalau di minta Belgia kan permanen, kalau default. nggak lo nggak dapet, em, ya lo bakal dikasih biasanya. Cuman kalau lo misalnya baru mulai kerja, terus nggak default ya. Kalau misalnya lu baru mulai kerja terus lu nggak punya negotiation power, ya lo ujung-ujungnya dikasih dalam 2 tahun mereka harus kasih permanen kontrak. Tapi dalam 2 tahun mereka bisa kasih 3 kontrak yang berbeda. Jadi kadang lu dapat kontrak 7 bulan, 8 bulan, 12 bulan. Jadi totalnya setelah 2 tahun lu harus dapat permanen kontrak gitu. Cuman mereka juga bilang, oh kayak kita Ah, oke. nggak mau nerusin juga bisa gitu. Implikasinya apa sih Bel? Kenapa nggak dikasih permanen Oke, kontrak oke. by default gitu? Apa karena kalau misalnya udah permanen kontrak lebih susah mecatnya atau apa sih? Iya itu satu hal sih pasti karena kalau lu punya pemain kontrak lebih susah mecatnya. Tapi kalau detailsnya gue kurang ngerti ya. Jadi misalnya Hmm. mungkin perusahaan lo kena masalah ekonomi, terus kalau yang pasti yang kena kan yang temporary kontrak duluan, itu yang dipecat-pecatin. Soalnya Hmm. kan lu nggak mecat mereka, lu kan cuma nggak memperpanjang kontraknya. Tapi kalau the moment lu mecat kan mungkin lo harus kasih kompensasi, terus udah gitu mesti ngurus ini, ngurus itu ke apa sih? Ada sistem namanya UEV yang kalau lu sakit juga lu dibayar sama mereka gitu. Jadi lebih Hmm. ribet dan costly probably. Oke. Mungkin satu lagi deh Bel, dari sisi topik ini ya. Ada nggak dari sisi career yang mungkin lu mau highlight gitu? Misalnya di progression gitu. Kalau kayak di Belgia gitu kan, gue ingat dulu ada satu sistem yang lumayan unik juga. Jadi kayak ada automatic indexation gitu. Jadi kalau lu nggak usah ngapa-ngapain juga salary lu naik gitu asal inflasi ngikutin inflasi gitu. Jadi kalau pas kemarin tahun 2022 yang inflasi gila-gilaan ya udah semua oh thanks God gaji gua nggak usah ngapa-ngapain naik belasan persen gitu. Eh, di Belanda ada nggak kayak gitu? Itu tergantung perusahaan. Kalau perusahaan gue sekarang ada em, dan ditambah juga per prestasi lo kan. Kalau misalnya ya itu dia ada salary indeksasi dari inflasi ditambah prestasi lo gitu. Kalau lo prestasi dengan baik. Tapi nggak semua perusahaan kayak gitu. Jadi ada juga perusahaan yang cuma prestasi doang. Gitu. Hmm. Jadi itu benar-benar tergantung perusahaan. Dan progression menurut lu susah atau gampang nih? Ada itu nggak penalti karena Interesting. lu eh, foreigner atau imigran gitu? Kayak yang tadi gue bilang dari awal sih enggak, atau at least gue nggak ngerasa ya, karena gue Hmm. sendiri juga dikasih kesempatan terus gitu. Cuman kayaknya balik lagi ke elunya juga gimana sebagai pekerja gitu. Kalau menurut gue juga orang nggak terlalu gampang kayak oh ini orang rasisnya tuh, kayak gue lebih kayak oh maksudnya mungkin gini gitu loh. Jadi mungkin tuh juga membantu karena lu nggak ngeliat segala hal negatif gitu mungkin ya. Tapi ya gue kalau pertanyaannya gue ngerasa disulitin atau enggak sih. Ada ngerasa ada glass ceiling because you're minority atau karena gender atau enggak juga Enggak di sih, Belanda? Hmm. kayaknya gue beruntung juga ya karena manajer gue mungkin baik. Jadi gue ngerti ada beberapa kolega yang manajernya juga kayak nggak ngebiarin dia grow tuh juga ada. Tapi kayaknya tuh lebih personal gitu. Jadi bukan ya itu tergantung lu di report ke siapa gitu. Kayaknya beruntung-beruntungan juga. Hmm, ada faktor luck juga di situ ya. Tapi in general um, sekeliling lu nggak banyak emang terlalu banyak yang keluhan soal kayak I feel there is a glass ceiling because I'm an immigrant, because I'm a female kayak gitu-gitu. Ada tapi kalau gue sendiri nggak gitu. Jadi itu juga gue nggak tahu kan
orang beda-beda gitu. Jadi mungkin ada juga orang yang perspektifnya selalu kayak nyalain situasi dan bukan mungkin ngeliat ke diri sendiri gitu, mungkin ya. Hmm. I don't know. Final question ya untuk topik ini. Ada, kalau lu kan ngambil bisa gue bilang the more traditional steps to get a career in Netherlands kan, which is like go through the stack way, which is studying kan, lalu use it as a launching pad buat career lu gitu. Kalau misalnya yang mau langsung ke Netherlands gitu, nggak go through study, any thoughts about that? Maksudnya pendapat gue tentang mereka atau apakah itu bisa atau enggak? Iya, Pertanyaan. possibilitiesnya. What is the possibility? Oh, ini temen gue yang di sini gue lagi sama dia orang Turki kan, dia juga pindah dari Turki langsung cari kerja ke sini dan mungkin sama-sama Eropa ya, jadi mungkin lebih gampang, tapi dia berhasil juga kok gitu. Cuman memang dia bilang dia kayak bener apply ke seratusan perusahaan, terus ya kebetulan lanjut gitu, dan dia tuh jadi sebenarnya bisa. Dan kalau memang lebih gampang kalau perusahaan lo udah internasional, jadi mereka udah tahu cara hire orang dari luar negeri. Tapi kayaknya nggak impossible sih kalau dilihat-lihat. Di Belanda ada itu nggak, Bel, kayak local labor market test. Jadi kayak if you're an employer, you wanna hire somebody, you gotta prove to the government that there is nobody to hire first locally in Netherlands, right? Secondly, in EU, then you can open it up to the rest of the world. Dia nggak usah proof gitu sih, maksudnya dia cuma menentuin kalau misalnya emang perusahaan kerjaan ini tuh susah, jadi kita tuh benar butuh apa sih nama highly skilled migrant gitu loh. Jadi temen gue datang ke sini tuh ya sebagai orang yang punya skill, karena bukan skill yang orang randomly di Belanda ini atau di Eropa punya gitu. Meskipun ya itu bukan kayak spesial, kadang lo jadi engineer aja juga udah bisa gitu, tapi kan tuh skill yang lumayan dilihatnya di sini sebagai highly skilled person. Cuman menurut gue lo juga nggak bisa datang ke sini kalau jadi tukang McDonald gitu misalnya. Itu kan pasti dilihatnya kayak, oh kenapa lo mesti hire orang dari luar negeri buat jadi tukang kentang goreng gitu misalnya, gerang goreng kentang. Yeah. Interesting sih, emang karena Belanda mereka punya special tax regime juga ya buat international labor yang 30% rule itu ya, dimana gross lu dipotong 30%, jadi taxable income lu 30% nggak dihitung sebagai taxable income, jadi lu pay less tax than the rest of the the population or residents. Kalau misalnya go through the launching pad, which is the study method, itu ada kayak job seek visa gitu nggak, Bel? Ada. Jadi lu biasa kalau udah lulus, nanti lu bisa, kalau udah lulus tunjukin diploma lu, terus lu bisa apply buat setahun, namanya Zukiar. Itu literally ditranslate tahun Secure. mencari, Yes. iya. Oke.